Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Pikiran dewasa yang tidak sudah melayang-layang. Arkan tidak sabar untuk cepat pulang dan segera menghabiskan makan malam yang bergairah bersama istrinya. Melihat lengkungan senyum di wajah Tiara, sejak tadi yakin jika Tiara pasti tidak akan menolaknya kali ini. Padahal sejak datang ke pantai, Arkan terlihat murung. Beberapa panggilan dari ibunya membuat moodnya memburuk. Ibunya terus saja mendesaknya untuk pulang, karena Arkan belum juga mengunjungi istri keduanya. Lagi dan lagi keadilan diperdebatkan dalam hal ini. Tapi kali ini Arkan tidak peduli. Yang ada dalam pikirannya saat ini adalah Tiara. Melihat wajah cantik dengan tubuh yang seksi itu membuat ia harus beberapa kali menelan ludah. Tentu saja Arkan adalah pria normal yang haus akan belayan dari istrinya yang selama hampir 2 mingguan ini mengabaikannya. Dek, pulang yuk, ajak Arkan pada Tiara saat senja sudah tenggelam. Mereka baru saja menikmati sunset. Nampak siluet saat ketiganya berdiri di sisi pantai. Cantika berada di antara Tiara dan Arkan. Tangan Arkan dan Tiara digandeng oleh Cantika. Nampak sekali keharmonisan satu keluarga, jika saja tidak ada orang ketiga. Pulang, Tiara mengernyit heran. Aneh sekali Arkan memintanya untuk bergegas pulang. Kok pulang sih, Pak? Cantika seolah belum puas. Ia masih ingin berada di pantai. Suasana sejuk dan angin yang berhembus menerpa wajahnya membuat anak itu bersemangat, seolah tak ada kata lelah meski telah bermain seharian. Iya sayang, takut macet kalau pulang malam-malam. Pulang sekarang yuk, kamu juga pasti lelah. Nanti kita sekalian makan malam di jalan ya, bujuk Arkan. Tiara mengernyit. Bukankah kalau pulang sekarang malah macet? Aneh banget sih, ini orang, gubam Tiara. Baiklah, tapi kapan-kapan kesini lagi ya, Pak? Iya sayang, tentu saja. Nanti kalau libur kita kesini lagi. Sekarang kita pulang dulu, istirahat karena besok Cantika harus masuk sekolah. Papa dan Mama juga sekerja, oke? Oke, Papa. Mereka pun akhirnya pulang. Arkan terlihat bahagia sepanjang jalan. Tak ada yang mengganggunya, karena saat ini ponselnya sengaja ia matikan. Mereka mampir di sebuah restoran mewah. Makan malam terasa begitu romantis karena Arkan memilih lantai 2 dengan suasana outdoor yang menyenangkan. Alunan musik klasik terdengar. Andaikan tidak bersama Cantika, tentunya ia tak akan segan untuk mengeluarkan rayuan mautnya agar Tiara semakin luluh. Selepas makan malam, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Cantika sudah terlelap di jok belakang. Sementara Tiara, ia masih saja sibuk dengan ponselnya. Lagi dan lagi, senyum itu terpatri terus, membuat Arkan semakin yakin jika Tiara sedang bahagia. Pria itu merasa jumawa, yakin Tiara tersenyum-senyum karenanya. Karena itu Tiara sedang berbalas pesan. Sementara itu Tiara sedang berbalas pesan dengan teman-teman sosialitanya. Ya, Tiara merupakan kaum sosialita. Memiliki penghasilan sendiri membuatnya bebas untuk bergaul. Tiara memiliki geng sosialita yang hanya kumpulan untuk arisan atau sekedar nongkrong bersama. Tetap teman dekatnya adalah Juna Alister, sahabat yang paling ia percaya. Sementara untuk teman-teman sosialitanya hanya sebatas hiburan semata. Caption lo bener-bener gila, Babes. Siapa dulu? Tiara dilawan. Tapi aku kok ngerasa kalau unggahanmu itu ditujukan buat seseorang. Ya, bener. Aku juga ngerasa seperti itu. Apalagi setelah membaca komentar dari Sena. Gila memang. Mana ada adik ipar bisa bicara gak sopan kayak gitu. Apa rumah tanggamu dan suamimu baik-baik aja, Beb? Jangan sungkan untuk cerita sama kita. Kita siap bantu kalau kamu ada masalah. Begitulah chat di grup.
yang begitu ramai membicarakan unggahan Tiara sore tadi. Teman-teman sosialita yang berjumlah 7 orang termasuk Tiara merasa ada yang aneh saat membaca komentar dari adik ipar Tiara. Ahli gibah seperti mereka tentu saja mudah mengendus jika ada sesuatu yang tak beres. Dasar ibu-ibu kepo, mau tahu aja urusan orang. Tapi aku sepertinya akan membutuhkan mereka nanti. Akan kubuat Mas Arkan dan pelakor syar'i itu mendapatkan sanksi sosial karena telah berani bermain-main dengan perasaanku, gumamnya. Dasar kalian ini sok tahu. Aku baik-baik saja kok. Soal Seina, sudahlah jangan dibahas. Namanya juga bocah, jangan dianggap, balas Tiara. Yang berpikir belum saatnya mengungkapkan soal pernikahan kedua suaminya itu. Karena jika hal ini tersebar, tentu saja akan cepat viral dan membuat dirinya risih karena sorotan orang-orang padanya nanti. Yakin gak apa-apa? Yakin? Ya sudah ya. Aku lagi sama Pak suami nih. Kalian ini berisik banget, ganggu saja. Tulis Tiara sambil membubuhkan emoticon melet. Ia pun langsung mematikan ponselnya tanpa berniat untuk membaca pesan balasan dari teman-temannya itu. Tiba-tiba Tiara memejamkan mata. Entah mengapa tiba-tiba ia teringat dengan Junah. Beberapa hari ini mereka jarang ketemu. Jika pun bertemu hanya sekilas saja. Tiara merasa jika sahabatnya itu sangat sibuk akhir-akhir ini. Kok aku kangen ya sama Junah. Ngapain sih ngangeni pria menyebalkan yang suka ngeledek itu? Besok juga ketemu, gumam Tiara. Kemudian kembali memejamkan mata karena ia mulai merasa mengantuk. Tiara pun akhirnya tertidur, tak peduli dengan Arkan yang menyetir sendirian. Biasanya dalam perjalanan jauh, Tiara pasti akan selalu terjaga untuk menemani suaminya. Namun kali ini ia tidak peduli. Semakin lama perasaannya semakin terasa hambar. Kebencian yang begitu besar telah mengubur rasa sayangnya, sehingga sampai detik ini Tiara masih begitu membenci Arkan. Tak peduli dengan perubahan Arkan seminggu ini. Namun Tiara yakin jika suatu hari Arkan pasti akan lebih condong pada wanita keduanya itu. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam saat mobil milik Arkan sampai di rumah. Arkan membangunkan Tiara pelan-pelan. Ia pun turun lalu memangku Cantika yang masih terlelap dengan sangat nyenyak. Wah, bagus ya, baru pulang liburan. Tiara dan Arkan dibuat terkejut saat membuka pintu. Lampu ruang tamu yang gelap itu tiba-tiba berubah terang seiring dengan suara sumbang yang membuat Tiara menghela napas. Nenek lampir ini, sejak kapan dia ada di rumahku? Menyebalkan sekali, gumam Tiara kesal. Mama, kapan datang? Tanya Arkan. Arkan terlihat sangat kebingungan. Ia tidak menyangka jika ibunya ada di sini. Dirinya tidak melihat mobil milik ibunya terparkir di luar. Lagi pula Bu Chandra juga tidak memberitahu jika dia akan datang ke rumahnya ini. Sejak sore tadi kamu mematikan ponselmu, ujarnya ketus. Kenapa Mama tidak menghubungi Tiara? Ponselku mati, ucap Arkan berdusta. Padahal sengaja ia matikan. Bu Chandra malah diam sambil melipat kedua tangannya di dada. Tentu saja ia tidak mau menghubungi menantunya itu. Bahkan sudah sejak lama Bu Chandra tidak pernah menghubungi Tiara untuk sekedar menanyakan kabar ataupun hal lainnya. Di antara mereka seolah ada tembok pembatas sehingga mertua dan menantu itu sulit sekali akur sejak dulu. Sebenarnya Tiara beberapa kali mencoba untuk mendekatkan dirinya. Hanya saja Bu Chandra yang selalu terlihat sinis dan menghindar lama-lama membuat Tiara jengah sehingga memutuskan untuk tidak peduli. Dia hanya datang dan bersilaturahmi ke rumah mertuanya jika ada acara saja. Kalau gitu kita pamit dulu buat istirahat mah. Aku mau bawa Cantika ke kamarnya, ucap Arkan yang tak ingin lama-lama dekat dengan ibunya. Rasa lelah jika terus diinterogasi. Ia hanya ingin cepat-cepat masuk kamar dan berduaan dengan Tiara. Tunggu Arkan, panggil ibunya yang membuat Arkan menghentikan langkah. Apalagi Mam, berat nih, gendong Cantika. Aku mau istirahat, sautnya sedikit kesal.
Mama cuma mau bilang kalau besok Mama akan pergi ke luar negeri. Seina dan suaminya ngajak Mama liburan ke Paris. Wah, bagus dong. Happy holiday Mama. Nanti aku transfer untuk uang jajan Mama di sana. Hati-hati ya Ma, jangan terlalu capek juga. Ingat Arumi sedang hamil sekarang, ucap Arkan dengan wajah sumringah. Ia senang, berarti selama beberapa hari tidak akan ada gangguan lagi. Ia bisa lebih bebas bersama Tiara. Arumi, dia nggak ikut. Justru itu kedatangan Mama ke sini mau menitipkan Arumi. Dia akan tinggal di sini selama Mama liburan. Arkan terlonjak. Begitupun dengan Tiara yang masih berada di ruang tamu itu, berdiri tidak jauh dari ibu mertuanya. Ia mendengarkan obrolan anak dan ibu bagai seekor lalat yang bahkan tidak dianggap keberadaannya. Apa? Arumi nggak ikut? Kenapa? Arkan memekik saking terkejut. Bersamaan itu pintu kamar tamu terbuka. Wanita yang sedang menjadi bahan pembicaraan itu keluar dengan masih menggunakan mukenanya. Sebelah tangannya memegang tasbih. Nampak sekali perbedaan antara Tiara dengan istri soleha suaminya itu. Mas baru pulang. Arumi tersenyum lembut menghampiri Arkan, lalu mencium punggung tangannya. Arumi? Arkan mematung dengan ekspresi bingung dan serba salah. Angan-angan untuk bisa berduaan dengan Tiara sirna sudah. Apalagi ketika melihat raut wajah Tiara yang begitu masam ketika melihat istri kedua suaminya itu. Mbak Tiara. Cepat kilat Tiara mengibaskan tangannya pelan saat Arumi hendak menghampirinya. Sikap Tiara menegaskan bahwa ia tidak ingin didekati, apalagi disentuh oleh madunya itu. Aku ke atas dulu, kasihan Cantika, ucap Arkan kemudian meninggalkan mereka semua di ruang tamu. Laki-laki pengecut itu hanya ingin menghindar dari tatapan intimidasi dari Tiara maupun ibunya. Tiara, selama Mama pergi, perlakukan Arumi dengan baiknya, ucap Bu Chandra tiba-tiba, membuat Tiara tersenyum kecut dibuatnya. Jangan mentang-mentang Mama tidak ada, kamu bisa bertindak seenaknya. Ingat, ini adalah rumah Arkan. Arumi juga berhak untuk datang dan tinggal di sini, ucap Bu Chandra menegaskan, seorang dirinya lah yang berkuasa di sini. Memuakkan memang. Dulu saja dia tidak pernah datang ke rumah ini, bahkan untuk sekedar mengunjungi cucunya. Jika rindu, Bu Chandra selalu meminta Arkan untuk membawa Cantika ke rumahnya. Tapi sekarang semenjak ada Arumi, Bu Chandra jadi rajin kemari. Lebih tepatnya datang untuk merongrong hidup Tiara, seolah ingin menyingkirkan menantu pertamanya itu secara perlahan. Tiara dengan gaya angkuhnya berjalan pelan melewati ibu mertuanya, lalu berdiri tepat di depan Arumi sambil melipat kedua tangannya di dada. Seringai tipis terpatri di wajahnya. Tatapan nyalang itu terus menghujam, membuat Arumi tak nyaman. Ini rumahku dan Mas Arkan. Aku ikut andil dalam membangun rumah ini. Jadi Mama tak berhak mengaturku. Satu lagi, silakan kamu tinggal di sini, tapi kamu harus ikut aturannya, tegas Tiara. Aturan apa? Jangan mengada-ada kamu Tiara. Bu Chandra terlihat tak senang. Namun Tiara tak peduli. Kadung dibenci oleh ibu mertuanya, bersikap baik pun tak ada gunanya lagi. Kalian akan tahu sendiri besok. Aku ngantuk, mau tidur dulu. Selamat malam. Tiara meninggalkan Arumi dan ibu mertuanya dengan senyuman. Senyum yang ia buat untuk menutupi luka di hatinya. Dirinya sudah berjanji untuk tidak menangis lagi. Apapun yang terjadi nanti ia harus tegar. Soal rumah, tentu saja ia tidak mau sampai ada kursi lain di istana ini. Dengan segala niat liciknya, Tiara berencana untuk membuat wanita itu merasa seperti berada di neraka. Dasar benalu, lihat saja, kamu tidak akan bertahan lama di sini. Rumah ini milikku. Jikapun aku berpisah dengan Mas Arkan nanti, kamu tidak akan mendapatkan sedikit pun hak atas rumah ini. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa subscribe ya, like juga supaya Mimin semangat. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.